Oke, alhamdulillah. Jadi tidak salah dong kalau pemerintah kita lagi menggalakkan makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Tapi bagaimana penanganannya? Saat ini banyak sekali yang kita ketahui bahwa pengelolaan seperti tadi Bu Esti mengatakan bahwa harus adanya variasi di dalam menu makanan. Nah, pemerintah sendiri yang kita dengar selama ini ada isu loh ya yang di luar sana bahwa mereka dikasih makanan yang tidak sesuai standar di dalam gizi seimbang tadi, bahwa dikatakan juga oleh Bu Dokter akan ada dampak-dampak yang luar biasa nanti terhadap penyakit-penyakit ini. Nah, kalau kita berbicara seperti itu, bagaimana cara menyeimbangkan gizi yang harus kita lakukan bekerja sama antar beberapa sektor agar tercapai makan bergizi gratis yang benar-benar maksimal yang untuk pemenuhan anak-anak sekolah kita menuju Indonesia 2045. Oke, nah Bu Esti, kembali lagi ini. Tadi sudah dijelaskan nih bahwa ada kekurangan gizi, malnutrisi itu ada dua ternyata. Ada kekurangan, ada kelebihan, dan semuanya ini berdampak tidak baik-baik dari segi fisik maupun mental. Nah, menurut Bu Esti nih, kan tadi sudah dikatakan pertumbuhannya akan terganggu. Betul. Nah, ciri-ciri untuk mengenali kekurangan gizi pada anak ini seperti apa? Agar kita tepat sasaran, makanan bergizinya yang gratis dari pemerintah itu bentuknya seperti apa sih? Agar Indonesia Emas itu benar-benar tercapai. Nah, menurut Bu Esti itu seperti apa? Untuk cara tanda-tanda kekurangan, ciri-cirinya, betul. Ciri-ciri kekurangan atau kelebihan gizi ya, malnutrisi tadi sudah disampaikan sama Bu Dokter bahwa yang pertama ada penurunan konsentrasi itu. Penurunan konsentrasi. Jadi kemudian ada juga mood ya. Mood bad mood atau mood swing ya. Jadi moodnya kadang baik, kadang turun. Nah, itu juga karena tanda-tanda dari kekurangan gizi. Kemudian ada lagi yang bisa kita lihat secara fisik ya. Kalau tadi secara mental atau secara psikologis, kalau secara fisik kita bisa melihat dari ciri-ciri rambut dan kulit. Nah, ada nggak di sini nih ciri-ciri rambut yang kira-kira kalau kita lihat gimana mahasiswa ciri-ciri rambut dan kulit yang gimana ini? Kurang atau malnutrisi? Biasanya rambutnya itu seperti rambut jagung. Wow, rambutnya sekarang tipis itu ada dan yang mudah patah. ya. Oh, rambutnya mudah patah. Saya pikir diwarnai. Oh, nah itu yang sulit dilihat itu banyak loh. Gimana caranya kita memeriksa ya? Jadi pemeriksaan fisik dulu kita lihat gimana sih apakah remaja ini malnutrisi gitu. Yang pertama yaitu tadi dilihat dari rambutnya. Nah, tapi kalau kita pegang, sekarang kan kita lihat banyak yang merah-merah di coloring ya. Betul-betul coloring itu gimana? Kita pegang setelah kita inspeksi atau kita lihat kemudian kita palpasi itu kita. Rontok. Nah, kalau mudah patah, dipegang mudah patah. Nah, atau banyaknya tapi kalau rambut rontok biasanya memang ada siklusnya. Betul. Ada siklusnya. Jadi berbeda lah ya. Beda. Cirinya itu rambut rontok, rambut jagung yang mudah patah karena malnutrisi itu memang ada indikasi tertentu. Kalau dipegang atau rontok atau patah? Patah. Oh, patah. Bisa juga rontok. Jadi tipis gitu, Bu. Gitu. Kemudian dari kulit ya, turgor kulitnya itu menurun. Turgor kulit itu ketika kita pegang, jadi dia tidak segera kembali dalam waktu 3 detik. Oh, jadi agak lama ya? Iya, oh, kayak mungkin kayak penyakit ya, Bu Dokter ya, beri-beri itu ya. Kalau ya betul ya, penyakit apa itu? Kalau kita pegang, kita tekan, tidak kembali? Oh, ada beberapa. Oh, ada beberapa ya. Gangguan cairan, keseimbangan cairan. Mungkin di sana ya, tentang keseimbangan cairannya. Diare plus dehidrasi akut itu bisa juga turgor kulit menurun. Nah, itu salah satunya. Rambut mudah patah, rambut jagung warnanya, kemudian struktur kulitnya juga agak kalau sudah dipencet gitu, kering, artinya tidak glowing, tidak shining gitu ya. Terus apa lagi tuh Bu Esti? Kemudian gigi dan mulut itu sering berdarah atau nyeri gitu, sering nyeri.
gilut ya. Terus kemudian kulit, gigi mulut, kemudian ada udim. Udim itu bengkak. Ya, udim di sebagian tubuh atau di daerah ekstremitas. Ekstremitas itu bisa di daerah tangan atau di daerah kaki, atau juga bisa di daerah muka. Ada pembengkakan. Pembengkakan, ya. Kemudian apalagi ya? Tinggi badan. Tinggi badan, betul ya. Jadi pertumbuhan tinggi badannya itu tidak sesuai dengan pertumbuhan anak umurnya normal, ya. Berarti tidak dari KMS umurnya. itu mungkin bisa dilihat ya. Kemudian ada anoreksia. Ya, jadi ini nafsu makannya menurun gitu. Ya itu tadi. Terus penurunan berat badan kalau di anak usia atau balita ya, yang kita bisa lihat di balita itu KMS-nya beberapa kali timbang di posyandu turun terus dan sampai di bawah garis merah. Gitu. Ada kuning, ada merah, ada hijau. Kalau kita lihat ya. Kita jadi tahu ini bagaimana ciri-ciri pengenalan dengan malnutrisi. Ternyata luar biasa. Makanan gizi gratis ini rupanya sangat memberikan efek yang luar biasa nantinya ya. Sehingga kalau kita menyiapkan anak muda kita, konsentrasi akan menjadikan mereka secara pendidikan lebih bermakna. Sekarang ke Bu Dokter. Kalau sudah tahu kita itu kekurangan gizi atau malnutrisi kelebihan gizi, sebenarnya sejauh mana suplemen makanan itu diperlukan atau dibutuhkan setiap individu? Apakah orang sehat itu boleh minum suplemen ini ya? Bagaimana itu Bu Dokter? Ya, baik. Suplemen ini bagus untuk melengkapi kebutuhan tubuh kita gitu ya, tetapi memang bukan berarti semua orang membutuhkan suplemen gitu. Intinya tubuh kita itu perlu dipenuhi segala kebutuhannya, baik makronutrien maupun mikronutriennya. Kalau memang makronutrien atau mikronutrien itu tidak bisa dipenuhi dari makanan yang biasa dikonsumsi sehari-hari, atau ada gangguan-gangguan fisiologis yang itu tidak bisa ditoleransi oleh tubuh masing-masing orang itu. Misalnya ada orang yang punya alergi terhadap makanan tertentu gitu ya, atau ada orang yang memang dia tidak tersedia kebutuhan gizinya dari makanan itu gitu ya. Maka saat itulah dibutuhkan adanya suplemen. Nah, suplemen apa? Nah, suplemen itu kan isinya macam-macam ya, sesuai dengan kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh masing-masing orang. Jadi intinya tidak semua orang membutuhkan suplemen. Tidak sama rata ya. Kan kadang-kadang ada orang ini, aku minum suplemen ini loh, aku merasa begini. Adalah yang ikut-ikutan. Begitu loh Bu Dokter. Ternyata menurut Bu Dokter harus sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan atau yang memang direkomendasikan ya. Apa saja yang dibutuhkan dalam dirinya. Tentunya untuk bisa tahu tentang hal itu ya harus berkonsultasi kepada dokter atau ahli gizi gitu ya, supaya tahu sebenarnya kebutuhan dari masing-masing orang itu seperti apa, apakah dia memang dibutuhkan suplemen atau tidak gitu. Nah, saat ini yang dilakukan oleh pemerintah dengan program makan bergizi gratis ini sebenarnya kan untuk memenuhi kebutuhan gizi terutama pada anak-anak usia sekolah ya, usia sekolah sampai di tingkat SMA gitu. Karena memang program ini dilatar belakangi oleh adanya prediksi di tahun 2045 nanti akan terjadi dominasi komposisi penduduk di usia produktif gitu. Nah, ini perlu penanganan. Sementara saat ini yang diketahui adalah anak-anak yang tumbuh saat ini anak-anak yang berasal dari keluarga miskin gitu ya. Yang ini dikhawatirkan nanti di 2045 kurang bisa optimal kontribusi mereka terhadap negara. Jadi penting bagi pemerintah untuk
menerapkan betul. Karena ada 2 titik kritis sebenarnya. Yang pertama adalah 1000 kehidupan 1000 HPK, kemudian masa pertumbuhan berikutnya. Ini yang perlu diantisipasi dengan pemenuhan gizi yang seimbang tadi. Kalau sudah berbicara bahwa 1000 hari yang menentukan, kita juga ingat ya, kalau tadi Bu Dokter juga Bu Esti mengatakan bahwa perempuanlah yang sebenarnya yang harus nanti benar-benar terjaga pemenuhan gizinya. Karena kita tahu ada sebelum mereka melahirkan, maka ibu dulu atau mereka calon pengantin ini yang kita sebut biasanya ini yang harus kita perhatikan benar-benar. Oke, sampailah kita pada detik-detik terakhir ini. Tidak terasa kalau kita berbicara tentang yang namanya gizi, itu kayaknya problemnya ada di diri kita deh ya. Nah, padahal kita berbicaranya ini tentang gizi anak-anak sekolah loh. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa harus ada varian menu. Nah, bagaimana sih kalau menurut Bu Esti dan Bu Dokter ini peran keluarga? Nah, dalam pemenuhan gizi seimbang. Nah, kita tahu habitnya keluarga kita ya, karbohidratnya tuh dibanyain lah makannya, nasinya yang banyak, tetapi nanti kita lauknya sedikit. Ada yang mengatakan jangan banyak-banyak makan telur loh, nanti pada bentol-bentol, udunan. Nah, bagaimana sih pemenuhan udunan itu bisul? Nah, jangan banyak-banyak makan ikan loh, nanti kalian itu akan ada cacing di pantatnya. Nah, ini padahal akan menggerus bahwa kita itu sebenarnya banyak lokal wisdom negara kita itu ya, di perairan, pantai-pantai kita banyak ikan yang melimpah, omeganya banyak, tapi mereka takut untuk makan. Apakah kurangnya varian dari ibu-ibu yang tidak paham edukasinya seperti apa? Nah, seperti apa ini peran keluarga dalam pemenuhan gizi seimbang menurut Bu Esti dulu dan nanti menurut Bu Dokter? Oke, baik. Terima kasih Bu. Mungkin kalau saat ini kan teknologi itu sudah dalam genggaman ya. Iya, jadi ibu-ibu muda itu tidak hanya ibu muda sih, ibu-ibu yang sudah kolonial juga ya, kayak saya, seperti saya kan milenial ya Bu. Oh gitu. Mohon maaf kalau saya dengan Bu Dokter mungkin kita sudah beda generasi ya Bu. Ya, tapi kita kan 1-2 lah gitu. Gimana itu. Hampir semua sudah pegang handphone gitu, jadi bisa mendapatkan informasi atau edukasi dari bisa media dari sosial, media sosial gitu, bisa juga browsing lah gitu, bisa lihat dari situ. Namun mungkin tetap perlu ada edukasi dari ya seperti kita ini saat ini, peran kita bisa memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin ada yang pas kebetulan melihat podcast kita LP2M ya, ini bisa ternyata harus variasi loh makanannya. Makan dalam keluarga itu penting gitu, dan ini peran utama orang tua sebenarnya. Jadi ibu itu harus menyiapkan wanita, laki-laki wanita ya, ibu harus tahu bagaimana pemenuhan gizi seimbang, mulai dari karbohidrat, nasi, selain nasi apa. Ada roti. Tapi kalau di Indonesia biasanya nasi ya Bu, ya sebelum makan nasi belum makan saya. Betul. Padahal sudah makan mie, makan roti, tepung-tepungan, itu kayak enggak kerasa, tetap nasi yang utama. Itu tetap kalau bisa ya diperhitungkan karbohidratnya berapa, dan misalnya hari ini sudah nasi, terus mungkin anak-anak itu kan sukanya makan mie ya Bu. Iya, jangan mie dicampur dengan nasi. Udah makan mie pakai nasi, betul, telur. Itu yang terjadi loh ya. Gimana deh? Ini ada senang ini kayaknya ya. Itu nikmat sekali itu ya. Tapi itu bagaimana kita bisa memahamkan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik untuk bisa bahwa makan mie misalnya mie instan ya Bu. Kalau mie instan misalnya 1 bulan 1 kali, dan itu saya berlakukan ke keluarga ya, betul. Kalau misalnya mie yang mengolah sendiri itu boleh mungkin, tapi ya seminggu 1 kali gitu, jangan sering-sering. Itu loh anak-anak sekarang ya. Aku nggak boleh makan mie di rumah. Kan sekarang di luar ada marugame udon, ada ramen. Betul. Nah, ini kan nggak instan, ini dibuat loh. Ada kalau generasi alpha sekarang. Iya, ada. Nggak boleh, cuman mungkin tambahkan dengan sayur. Nah, jadi kalau mengolah mie kita kita seimbangkan dengan sayur anak-anak kita di rumah.
dimasukkan sayur-sayuran. Boleh makan mie tapi harus ada sayurnya gitu. Terima kasih Bu Esti. Nah, sebagai seorang wanita rupanya nih tipsnya dari Bu Esti, dunia sudah di telapak tangan. Jangan lupa kalau mau masak lihat YouTube ya. Jangan kita browsing dulu, tapi jangan lupa jangan YouTube-nya terus lupa masaknya. Nah, kalau menurut Bu Dokter gimana ini untuk menjaga keluarga kita itu tetap sehat dengan gizi seimbang tanpa berpenyakit, gimana itu? Baik, tadi Bu Esti sudah menyampaikan panjang lebar ya tentang bagaimana sekarang media sosial untuk juga memberikan informasi tentang kebutuhan gizi dan lain sebagainya. Tetapi lagi-lagi kita di dalam keluarga juga harus cerdas untuk memilih informasi. Jangan sampai, harus bijak. Jangan sampai kita kemudian mendapatkan informasi-informasi yang salah. Hoax ya, yang itu sebenarnya di-share oleh orang-orang yang bukan expert di bidangnya. Begitu dapat di-share, padahal tidak tahu mulanya dari mana, gitu kan. Ini juga harus selektif, saya kira. Kemudian di dalam keluarga itu kan ada ayah, ada ibu. Jadi menurut saya, kalau toh ibu memiliki peran yang lebih besar, tetapi ayah juga tidak kalah pentingnya. Jadi istri oke, tapi suami harus memberikan dukungan begitu. Karena tidak mungkin gizi keluarga ini bisa diterapkan dengan baik kalau tanpa ada dukungan dari suami istri atau ibu dan ayah, gitu ya. Salah satunya finansial mungkin. Finansial, dukungan moral, motivasi dan lain sebagainya seperti itu. Tadi saya setuju dengan pernyataan Bu Yusria terkait dengan bagaimana mempersiapkan generasi ke depan itu sejak sebelum menikah dia sudah punya persiapan-persiapan yang matang untuk bisa melahirkan generasi yang baik, gitu kan. Nah, sehingga nantinya di dalam keluarga itu mereka sudah sama-sama siap antara suami dan istri ini untuk bersepakat melahirkan generasi yang bermutu gitu, bermutu dari sisi kesehatannya, dari sisi pendidikannya, dari sisi ekonominya dan lain sebagainya. Maka untuk menjadikan anak-anak ini menjadi generasi yang sehat memang harus dimulai dari keluarga ini ketika dalam masa kehamilan. Bagaimana kebutuhan ibu hamil ini diperhatikan tidak hanya oleh ibunya tapi juga oleh suami dan keluarga besarnya. Dukungan keluarga, dukungan emosional ini menjadi sangat penting gitu ya, supaya bayi yang lahir ini memang bayi yang betul-betul sehat, dilahirkan oleh ibu yang sehat begitu. Dan setelah lahir dan seterusnya ini juga peran keluarga menjadi sangat penting. Misalnya kebutuhan ASI eksklusif. Breastfeeding eksklusif. Betul. Kebutuhan empasi setelah anak itu lebih dari umur 6 bulan. Ini juga penting menjadi perhatian keluarga. Setelah anak masuk ke usia sekolah, bagaimana menyiapkan sarapan anak? Anak harus sarapan pagi dengan komposisi gizi seimbang yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Esti. Ini perlu menjadi perhatian keluarga dan ini memang selain tadi sudah mendapatkan edukasi dari berbagai pihak, perlu adanya kesadaran dari masing-masing anggota keluarga. Begitu saya kira. Oke. Panjang kalau mau diceritakan, tapi next lah ya. Iya, alhamdulillah. Maksudnya kapan-kapan diundang lagi di podcast untuk tema yang berbeda. Alhamdulillah kita sudah tahu bagaimana itu tentang gizi yang baik untuk keluarga dan peran keluarga dalam pemenuhan gizi. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih Bu Esti sudah hadir di G-on-C podcast Gender Online Course di LP2M miliknya UIN Sunan Ampel Surabaya. Oke, wujudkan Indonesia emas, makan gratis bergizi, generasi berprestasi, wujud cinta negeri Indonesia. Terima kasih untuk Bu Esti dan Bu Dokter. Sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita jumpa di lain kesempatan dengan yang lain juga temanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.